Berbeda dari Indro Warkop yang masih membuka pintu damai bagi grup Warkopi, maka kasus Ayu Ting Ting versus KD justru tetap melaju ke jalur hukum. Di Bojonegoro, Jawa Timur, pihak orang tua KD yang diwakili oleh Edi Prasetyo menyampaikan perkembangan terakhir dari kasus tersebut. Menindaklanjuti pelaporan kepada orang tua Ayu Ting Ting, polisi pun juga meminta penambahan saksi setelah sebelumnya dihadirkan 2 orang saksi untuk dihadirkan pada minggu ini. Terkait pelaporan atau pengaduan kita terkait AR dan UK yang di Polres Bojonegoro saat ini masih berjalan kan gitu. Dalam hal ini kami dimintai tambahan saksi, yaitu 1 orang saksi lagi. Total yang saat ini sudah 2 saksi, tambah 1 saksi berarti 3. Di luar saksi dari kepolisian sendiri, dua anggota polisi. Kalau dari pihak kami yaitu kepala desa, ya kan, dan Ibu Suci, tetangga juga dan tetangga juga yang mengetahui. Saya sih sebenarnya nggak mau banyak ngomong ya, karena emang masih dalam proses semuanya. Jadi dari saya nggak bisa banyak ngomong. Nanti juga kalau misalnya itu pasti tahu. Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum ya, karena kayaknya ini biang dari dalang semuanya sih ini. Jadi saya rasa sekali-sekali harus dikasih pelajaran. Kedatangan orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dan Umi Kalsum ke Bojonegoro pada akhir Juli 2021 tidak disangka akan berbuntut panjang. Tindakan Ayu Ting Ting melaporkan sang haters ke polisi dibalas dengan pelaporan pihak KD terhadap Abdul Rozak dan Umi Kalsum di Polres Bojonegoro. Orang tua KD dalam hal ini pun berdiri sebagai saksi sekaligus pelapor. Dan ketika laporan itu ditindaklanjuti, Edi Prasetyo atas nama orang tua KD mengaku bahwa tidak pernah ada komunikasi antara pihaknya dengan orang tua Ayu, hingga akhirnya ia membiarkan permasalahan ini pun berjalan sesuai hukum yang tengah berlangsung. Kalau orang tua KD otomatis kan saksi pelapor. Pelapor sekaligus saksi karena beliau yang jadi objek dari kedatangan AR dan UK itu. Kalau saat ini kan proses sudah kita serahkan ke kepolisian, ya kita ikuti proses hukum nanti. Pelaporannya kemarin ada 310, 311 dan 315. Oke, boleh apa aja, Pak? Penghinaan, pencemaran baik itu yang dilakukan kan gitu. Ada penyerangan? Penyerangan harkat martabat seseorang kan gitu. Karena dalam konteks itu ada suatu norma bahasa yang tidak tepat. Selama ini kami tidak pernah ada komunikasi dari pihak AR maupun UK. Gitu. Kami tidak pernah ada komunikasi dan memang kami tidak mencoba mencari komunikasi kan gitu. Biarkanlah proses hukum berjalan. Berdamai dan tidak, kita ikuti mekanisme yang ada dulu. Ya, prosedur hukum yang ada kan. Ayo lanjut, kali yang ini ayo lanjut. Karena emang melihat orangnya mah gregetan gitu ya, dengar suaranya dia juga. Karena dia beraninya kan berkor-kor itu karena ada di luar negeri ya. Walaupun di luar negeri, di ujung dunia pun kita akan cari. Jangan main-main sama saya ya. Hukum tetap berjalan. Tunggu. Dikumpulin kalian semua. Kamu jangan suka macam-macam ya sama anak Kalian saya. anak saya punya salah sama kalian semuanya boleh. Bagaimana dengan Ayu Ting Ting ketika mengetahui ayah dan ibunya terseret ke kasus hukum, padahal di awal ia dan Kadela yang bersih tegar? Benarkah di pekan ini ayah Rozak dan ibunda Ayu Ting Ting akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporan Ayu terhadap KD yang sudah terlebih dahulu masuk di meja penyidik? Benarkah kondisi orang tua KD saat ini begitu trauma pasca kejadian datangnya ayah dan ibu Ayu Ting Ting ke desa mereka di Bojonegoro? Mudah-mudahan rencana kita lakukan pemeriksaan kepada kedua orang tuanya. Kita undang untuk klarifikasi kedua orang tuanya sebagai saksi. Rencananya mungkin hari Jumat ini, mudah-mudahan bisa datang. Ya, memang tugas sebagai seorang advokat kan adalah mendampingi kliennya ketika memang kliennya butuh bantuan hukum, ya. Jadi kalau memang nanti misalnya sudah tiba saatnya panggilannya itu sampai kepada klien kami,
orang tuanya Ayu, ya pasti saya akan dampingi beliau dalam pemeriksaan. Jadi artinya seperti ini, itu nanti akan kita sampaikan apa yang menjadi strategi kita, apa yang menjadi argumentasi kita, itu akan kami sampaikan nanti pada waktunya kepada pihak penyidik atau nanti ke pihak yang berwenang. Semenjak kejadian kedatangan AR dan UK ke Bojonegoro itu, mereka merasa malu, tertekan, itu ya yang dialami kan gitu. Ya kalau ketemu orang itu agak trauma gitu loh. Ketemu orang itu trauma untuk menghadapi orang yang tidak dikenal jauh itu, apalagi ada plat nomor mobil B gitu kan. Udah ketakutan sendiri kan gitu. Dengan harapan ya mereka mendapat keadilan hukum kan gitu. Sehingga permasalahan ini cepat selesai kan gitu. Walaupun dia orang miskin, dia juga punya hak hukum yang sama. Itu kan wujud spontan. Saya kira orang tua manapun ketika anaknya terus-menerus ya setahun misalnya gitu dibully terus ya keluarganya, pasti akan ada yang namanya itu masalah psikis yang membuat mereka juga akhirnya melampiaskan kemarahan yang selama ini mungkin tidak terlampiaskan. Oh iya dong, justru ini yang saya lakuin buat masa depannya dia, ke depannya gitu. Saya harus bertindak sebagai orang tua, apalagi buat anak gitu kan, apalagi jejak digital itu kan Tidak pernah. gampang, iya, bisa dihapus.